sini semua sepakat nggak salut sama si Doktif ya. Betul. Enggak Nah, ada. Biarpun Nggak ada. orang-orang yang apa ya, orang-orang netizen Ada itu penonton kan di sini yang bilang pro sama kayak Doktif gini naik. toh di TikTok. Katanya kan si apa ya si Doktif itu katanya pahlawan bagi wanita Indonesia karena tahu yang ada itu nih loh. Apa nih sih? Ada apa sih? Merkuri. Merkuri, iya Iya, betul. ada Merkuri. Ada kayak gitu-gitu. Kalau saya sih nggak pernah pakai produk-produk yang kayak Alami ya. apa Tabungan mah alami ya itu nggak pasti ya. pernah. Mendingan pakai Skintific yang jelas Wardah atau apa gitu. Viva pakai Viva. Iya, Doktip Pakai sambil kunyit, jualan. pakai kunyit. Kalau mau putih pakai kunyit. Iya. Lah itu akhirnya ujung-ujungnya si Doktif itu jualan. Ampun deh, sok banget. Iya. Sambil jualan dia. Sambil jualan dia bilang Iya. kayak gini, kalau produk orang itu kan Iya. overplan, habis itu Iya. berbahaya, tapi kalau produk dia dijamin kalian nggak akan rugi mengeluarkan uang, dijamin katanya. Nah, itu Sebenarnya- masalahnya di situ. Sebenarnya dari situ aja udah nggak boleh. Masa orang yang menjual produk mereview produk Iya. orang lain? Orang lain, nah itu nggak boleh juga emang. Iya, kecuali kan dia nggak, kecuali dia memang apa namanya beauty vlogger gitu kan, atau enggak calo Kalau bipom, nggak Beauty and the Beast gitu kan. calo bipom. Tapi ini gue mau nanya, dia bang kak apa namanya memang punya saudara di bipom ya? Siapa? Si Nggak tahu, nggak tahu aku. Nggak tahu juga sih. Kok tanya saya enggak tahu. yang dia bilang dia punya abang di mana? Tanya Raffi kan ponakannya. Anjay. Betul. Iya, walaupun dia punya keluarga di Bepom ya, dia nggak boleh mereview produk orang itu sampai ke ingredients-nya. Karena yang bisa di-review oleh konsumen itu, contoh ya, halus sifatnya subjektif. Misalkan aromanya, teksturnya, terus nyaman atau tidak dipakai di kulit, lengket atau enggak. Itu yang bisa di-review. Betul. Tapi maksud gue gini, Bang, apakah dia mendapatkan akses bocoran? Karena dia bilang, saya punya data gitu loh. Ya, Dia data yang kenapa dia sih? pakai itu yang dari Dia lab kenapa yang- nge-reviewnya nggak sekalian aja ya dicicipin gitu, dikunyah gitu ya? Nggak bisa lah bang. Iya, dia kan selalu bilang Aku datanya ini itu kan tadi yang itu dia pakai nyasar hasil ke lab sini itu. gara-gara aku itu cari akunnya Miss Gosip ya, terus kok kayak live lah. Aku makanya tadi terus masuk sini. Waduh, saya sampaikan nanti. Mbak kesel kenapa saya sampaikan nanti? Kenapa? Nanti saya Aduh, sampai. Gudeg banget. Lihat apa ya? Lihat kontennya itu kayak nggak ada kerjaan lain gitu loh. Iya sama Mbak, aku juga gowet Mbak. Sama Mbak, aku Bukan juga itu nerocos sama, tapi aku yakin sih kalau dia ini ada yang di belakangnya gitu, ada orang yang sengaja menyetir dia gitu, makanya dia Ada berani gitu. suaminya Mbak. Enggak, maksudnya itu apa ya, aku nggak mau suudzon atau menuduh orang lain gitu, Nah, tapi kalau dia kalau kayaknya ada kalau NM kayak orang gitu, kira-kira ada nyetir juga nggak, Mbak? enggak lah kalau NM dirinya sendiri. Iya Mbak, aku Apa ya ya, aku gowet sih Mbak. bentar, aku juga nggak menormalisasi tentang pemerasan ataupun itu meminta-minta uang yang mau direview, minta yang uang yang besar gitu, nggak menormalisasi sama apa yang dilakukan MM itu ya. Tapi si NM ini juga orangnya itu apa ya yang aku suka itu, berani speak up gitu loh. Speak up, Miss Gosip juga berani. Enggak gitu lah Mbak, maksudnya ya beda lah sama Miss Gossip itu apa sih? Miss Gossip itu dia ya. Kalau Miss Gossip itu kan dia kan disetir orang gitu loh. Kata Beda siapa? lah. Waduh, tuduhan nih Mbak Muna nih. Disetir orang kok, Mbak. Enggak lah, beda lah. Bebek sama kuda. Enggak, aku bukan kubu siapa-siapa Kak. Bukan kubu NM, Enggak, kubu NM ini, kubu NM ini. Bukan. Kubu NM ini. Enggak, Fik. Bukan. Nggak apa-apa. Enggak, kubu NM ini. Nggak apa-apa. Serang. Bukan. Enggak lah. Iya, dia orangnya siapa-siapa. netral. Dia orang netral, gue tau Enggak lah, banget dia. biasa. Gue tau banget dia. Netral. Iya, aku tau. Serang. Ah, enggak lah, Jangan berarti Bang, enggak kok apa-apa. diserang.
Enggak, enggak. Sekarang kita kasih fakta kalau NM itu Iya. adalah orang yang Ya, Bang Seno turun Ya, lagi. turun dia, baru mau kita kasih undang. Nah, NM itu adalah orang, apakah orang yang disetir dari pihak lain? Pertanyaannya kan itu yang paling penting. Jadi, kalau di dakwaan kan terjawab kan, NM ini kan mengikuti jejaknya Doktip, teman-teman. Kak Muna, kenapa? Satu sisi NM bukan punya ahli di bidang itu, bukan kompetensinya, tapi dia bisa mereview itu. Dari situ sudah patut kita duga kuat ada yang mengarahkan dia, karena dia nggak punya kemampuan di bidang itu. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Berarti ada yang ngajarin, satu. Kedua, kalau kita lihat dari faktur e-commerce yang diberikan kepada Mail oleh dia supaya diteruskan ke Reza Gladys, dan itu kan dari Dokter Oki. Jadi dari situ juga kita bisa lihat, diduga kuat dia pun juga dikoordinasikan atau disuruh orang lain. Artinya memang nanti akan dibuktikan lah di pengadilan. Semua jaksa akan membuka itu, ya kan. Tapi Mbak Muna, yang paling penting yang saya sampaikan di sini, patut diduga kuat dia memang telah berkoordinasi dengan orang lain dengan alasan pertama, satu, nggak punya kompetensi di bidang itu tapi bisa berkata seperti itu. Kedua, dia tidak punya faktur pembelian produk Reza Gladys tapi dia bisa dapat. Bagaimana coba? Itu jadi kalau kita nggak mau vonis dia, saya cuma mau mengatakan 99,99% dia memang bukan bekerja sendiri. Dia bisa bicara seperti itu panjang kali lebar karena sudah diarahkan atau ya diarahkan lah oleh orang lain gitu, Kak Muna. Jadi gini, maksud saya gini, kalau Kak Muna mau berpendapat itu tidak diarahkan orang lain, tapi harus ada, kalau bisa kasih alasan juga gitu, yang bisa meyakinkan kita gitu kan. Seperti Tapi itu. Mbak Muna ambil air gelas. Sebentar. Mbak Muna Aku juga mau tanya lah. Mbak Muna, Terus gini. taruh terus- Mbak Muna. Mbak Muna sambil Iya, kita iya. ngomong, Mbak Muna Oke. ambil air putih segelas taruh di depan Mbak. Nanti habis ini diminum ya. Bercanda ya. Oh. Bercanda ya kamu ya. Kita mau orangnya suka bercanda ya, Kak. Enggak, gini loh, sebenarnya gini. Terus aslinya itu si produknya Dokter Reza itu. Nah, sebenarnya gini. Nah, terus produknya itu sebenarnya itu gimana? Emang aman, baik-baik Kamera lu saja. nyala tuh, Bang, Mr. Atau Brand. gimana? Apa? Kok takut gitu loh? Kamera lu nyala nggak apa-apa. Oh ya, matiin. Ya lu yang nyalain, Bang Gomang maksudnya Apa sih ini ngomongin. Ani Ara ini siapa sih? Enggak apa-apa. Ayo lah. Ngarang katanya. Enggak, saya kan juga mau tanya juga, pengen tahu juga kan. Nah, kenapa si Dokter Reza itu berani ngasih uang kalau produknya dia aman-aman saja gitu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang Itu. memang Mbak harus ambil air putih dulu. Ya, Kenapa sih pertanyaannya, apakah produk Reza Gladys beneran bermasalah? Bang Herpi pelan-pelan ya. benar. Pelan-pelan Emang ngomongnya. aman saja atau bermasalah gitu? Nah, Pelan-pelan Bang Herpi ngomongnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. sampai saat ini ya Ya. belum ada satupun Oh, keterangan dari BPOM yang mengatakan bahwa produknya Reza Gladys itu melanggar Ya. peraturan, ditarik dari peredaran, atau dilarang atau dicabut izin edarnya. Itu belum ada sampai sekarang. berarti masih is okay, masih aman gitu maksudnya. Iya lah. Iya, betul. Nah, terus kalau dibilang katanya produknya bermasalah, yang bermasalah yang ngomong atau gimana menurut Mbak nih? Ya nggak tahu lah, saya juga bukan ahlinya. Waduh. Yang berwenang mengatakan produk itu berbahaya kan hanya BPOM. Nah iya, yang berwenang kan, yang punya ahli di bidang itu kan. Jadi Kak Muna, kalau kita bicara kasusnya aja lah, kita analisis barang yang akan di speak up oleh Nikita Mirzani, yaitu terkait produk glowing booster cell, yang mana faktur pembeliannya kata Nikita Mirzani didapatkan dari Oki, kemudian dikirimkan ke Mail kirimkan lagi ke Reza Gladys untuk ditunjukkan kepada Reza Gladys. Nah, sekarang kita fokus ke barang itu. Apakah barang itu bermasalah? Oke, kalau kita lihat dari keterangan Nikita Mirzani, di mana di live TikToknya dia mengatakan produk itu ya, yang dimaksud itu dijual bebas, masih dijual bebas. Benar nggak kamu Nadia ada mengatakan seperti itu? Si Reza Gladys ini menjual produk yang seharusnya nggak dijual bebas, tapi dijual bebas oleh Reza Gladys. Itu di bulan November dia mengatakan begitu. Sejak Oktober di live TikTok dia setiap hari. Nah sekarang kita lihat
buktinya produk yang dituduhkan Nikita Mirzani masih dijual bebas terkait jarum suntik itu ya, itu Nikita Mirzani sampai detik ini di kepolisian, bahkan sampai di persidangan dia tidak berani membuka faktur pembelian produk itu tanggalnya tanggal berapa. Karena apa? Karena produk itu telah diteliti bahwa sejak bulan Mei, sekitar 6 bulan 7 bulan sebelumnya, sejak dia review itu, speak up itu tidak pernah diedarkan oleh Reza Gladys dan itu terkonfirmasi. Artinya apa? Dia sudah memfitnah di situ dan sangat wajar dia mati-matian menutup tanggal itu ya. Kenapa? Kalau dia buka maka akan ketahuan dia belinya sudah lama. Jadi tidak adil juga dia menggunakan narasi seolah-olah produk itu dijual bebas, tapi faktanya sampai detik ini nggak bisa dibuktikan produk itu betul-betul dijual bebas. Ada nggak yang bisa buktikan di sini bahwa produk itu memang dijual bebas? Kalau Nikita Mirzani sendiri, dia hanya speak up, tapi di kepolisian dia tidak berani membuka tanggal faktur itu, karena itu produk yang dipermasalahkan yang akan di speak up. Ya kan, benar nggak? Itulah produk yang menjadi objek di sini yang untuk diduga kuat untuk menekan Reza Gladys. Jadi Reza Gladys ini sebenarnya bukan takut soal produk itu. Dia takut terkait tentang keluarganya kan sudah menderita itu. Anaknya dibully, di live TikTok dia dibully. Dia lebih ke personal ini. Kemudian ada juga itu percakapan dari Nikita Mirzani yang kata-katanya begini. Akan jatuh akan hancur kredibilitas dokter Reza, gue jamin katanya. Ini lebih kepada serangan personal, cuma dia seolah-olah produknya yang dipermasalahkan gitu, Mbak Muna. Kecuali Mbak Muna, terakhir siapapun yang ada di sini tolonglah buktikan ke kami di sini apa kesalahan produk Reza Gladys itu, ada nggak yang benar-benar salah gitu. Karena dari Nikita Mirzani sendiri dia tidak mengungkapkan itu selain hanya omong-omong di sosial media aja, hanya itu. Tapi kenapa si dokter itu nggak berani datang ya ke pengadilan? Nah, ini Nah, lagi nih. ini tanya giliran nih. Raffi nih. Mau jawab nggak berani? Mbak Muna, Raffi. Mbak Muna. Tapi terangin, Raffi Pi. yang jawab. Terangin, Pi. Gue mencetin drum aja. Gini Mbak Muna, Dokter Reza Gladys kan baru dijadwalkan Nah. akan hadir di sidang pada hari Kamis besok. Betul. Nah, sebagai pelapor, saya sering melaporkan sampai sidang, khususnya kalau masih ingat tahun lalu ada ratusan anjing di dalam truk yang akan dijagal di Solo Raya. Awas ke Bennett. Itu saya yang grebek. Nah, saya sebagai pelapor hanya hadir 1 kali di persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor. Nah, ini juga sekaligus untuk membantah ya omongan-omongan di luar sana, kok seakan-akan dokter Reza Gladys ini kok takut hadir di sidang. Karena kenapa? Dokter Reza Gladys itu hanya diundang sekali saja untuk hadir. Sebagai pelapor, beliau tidak wajib untuk hadir. Sebagai pelapor, beliau tidak wajib untuk hadir di setiap persidangan. Betul. Ini harus dipahami ya Mbak Nah, Muna. jadi nanti Nah, dia kedua, Mbak Muna, datang ini saya mau jelaskan. Mbak Muna. Tanggal 24 Ya. besok datang dia karena udah Besok dipanggil. tepatnya, besok. Ya udah nih Undangan kita resminya jam 8 pagi. Karena Pasti udah datang, dipanggil. pasti Masih datang. aja Mbak Muna meragukan. Pasti. Kami yang Kedua ya, mengawal Mbak kedatangannya soalnya. Pasti itu. Niki datang nggak Niki? Niki sebagai terlapor tetap harus hadir ke setiap persidangan. Niki sebagai terlapor yang sekarang jadi terpidana, terdakwa ini dia selalu hadir dalam persidangan. Tuh, Besok berarti. kayaknya Kak Zanza kalau bisa live Kak, biar ini siang ya, pagi ya, 10 ya. Ngapain Bisa kita bang, live? gue Undangannya jam terlalu 8. mahal bang untuk Aduh, Nggak bisa. Nora banget. nanti ada banyak Oh iya, kan ada delong anggota ya. gue aja lah. Ada delong, Iya, ada kalau delong. gue yang nge-live bang. Ya Bang, udah. jangan ngomong Oh, dulu. boleh, Kak. Ini keren nih, bentar. Dengerin ya. 9 juta orang, gue tidak akan live, apalagi menjadi geng badut, dikarenakan level gue ketinggian untuk itu. Kenapa? Karena pada saat kedatangan saya, Tengku Zanzabela ke PN itu, saya membawa karyawan dan anggota-anggota saya. Sehingga saya dilarang untuk menjatuhkan pride saya di mata anggota saya. Betul. Sekian. Kalau gitu nanti kita video call grup.
jadi jadi kita pakai video call aja nanti nonton sidangnya, nggak usah live. Besok kayaknya aku datang deh. Sorry ya. Ini kalau geng kita ini, kalau ada yang buat tripod, kita usir dia. Kayak orang susah aja live di sidang. Nggak mau gini loh, nggak mau apa namanya. Kami ini tidak affiliate, kami tidak jualan, kami tidak mencari makan di TikTok. So untuk apa Kak, gue jualan. ngabis-ngabisin baterai hanya untuk live? Sedangkan kehadiran kami di sana hanya untuk hanya untuk menyaksikan secara langsung, bukan meliput secara langsung, begitu kira-kira. Nah, Betul. udah pada jadi kayak wartawan bodrek sih pada. Udah gitu sambil live dia ngomentarin. So udah paling penting. Bener banget. Terutama khususnya si nenek-nenek. Jadi aktif di itu situ mesti terlihat mana yang gitu. benar orang benar yang mau datang nonton persidangan, mana yang enggak, gitu aja. Yoi. Tapi sadar gak kalian sekarang kalau di kubu sebelah sana pun sekarang mereka sudah menyadari bahwa ternyata ada yang mengaku sebagai pendukung CNM, tapi sebenarnya mereka justru merecoki, membuat JPU dan hakim memberikan penilaian buruk terhadap perilaku CNM selama persidangan. Betul. Itu sudah mulai nongol loh di. Itu kita udah. Oh, dari awal dari itu. situ. Kita udah notice mereka padahal dari awal. Padahal kan sebenarnya ini kan kasus berat ya. Kalau seandainya pihak NM bisa mengambil hati JPU agar JPU tidak memberikan tuntutan yang berat, otomatis kan harus setidaknya menarik lah, bersikap yang lebih baik. Tapi pendukung-pendukungnya ini terutama yang mohon maaf saya kalau agak kasar tolong saya dikoreksi. Barbar. Artis-artis yang Koreksi artis-artis bang, yang tiba-tiba cepat bang, nongol ini nih. koreksi, cepat bang. Artis yang tiba nongol ini kan akhirnya memberikan review, bahkan sampai JPU-nya pun disorot-sorot, di videoin. Ya ini kan sama aja lu menggali lubang kubur untuk NM, untuk masuk terprosok lebih dalam lagi. Ya, betul. Mereka nggak peduli itu. Mereka tuh sebenarnya mereka tuh ngaku-ngaku fans garis keras ya. Padahal sebenarnya mereka mau numpang. Numpang pansos apa? Iya pansos bener. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan NM aslinya. Udahlah, kita tahu kok. Ya benar. Bagaimana kemudian, aduh itu trik-trik lama itu menyusup untuk menjatuhkan, tapi ada keuntungan di kita. Kenapa? Ya semakin jelek lah citra Nikita Mirzani karena memiliki pendukung yang segitu hancur leburnya. Padahal fans itu akan sesuai dengan idolanya gitu. Fans itu kan gambaran daripada idolanya gitu. Nah, kira-kira hal seperti itu yang ingin mereka sampaikan. Bahwasannya, nih kami lihat nih kami badut kan. Ah, ginilah kayak Nikita Mirzani gitu. Terus narasi yang lagi dicoba dikembangkan ya sama pendukungan Nikita Mirzani ini, bahwa apa yang dialami Nikita Mirzani saat ini itu jebakan. Ini nyambung nih ya pertanyaan dari TikTok. Buat kasus ini, apa ketakutan tidak wajah terbesar Anda dalam kasus ini? Anjay, gue tambah-tambah ini. Takutan gue dulu bang, boleh bang? Apa gue belakang Boleh. aja lah? Boleh Belakangan dong. aja. Hah? Nggak, gue suka di belakang bang. Ya udah, coba dari Jangan di belakang dong, di depan lah. Dari animals. Kenapa bang? Ini kan ada pertanyaan dari TikTok di bawah, cuman gue sambungin aja. Apa ketakutan tidak wajah terbesar Anda dalam kasus ini? Kalau si NM topeng dan dengan jelly drink bebas. Wah, Itu yang takut banget sumpah. iya. Coba. Bang Dul. Ya, Zanza dulu lah. Enggak, jangan terakhir. Terakhir bang. Bang Dul, sesuai urutan. Takutan ya kan, ini akan menjadi apa ya, pencitraan hukum yang jelek nantinya di mata masyarakat terkait adanya narasi yang tidak benar. Bijak sekali ini jawabannya Bang Dul. Sudah Bang? Udah, Pi. Mbak Muna. Apa tadi Kak pertanyaannya Kak?
Apa ketakutan tidak wajar Kamu sayang nggak terbesar? sama aku? Allahu Akbar banget. Kalau saya gini, sebagai orang awam, sebagai orang netral, saya begini. Kalau orang netral itu orang linglung, Mbak. Maju enggak, mundur enggak? Inilah, kasusnya ini kan kayaknya kan nggak selesai-selesai, terus gantung terus kemana-mana, meluber kemana-mana gitu. Ya, semoga cepat selesai aja lah. Aku udah gedeg banget ah. Mbak, Ini berarti nggak pertanyaannya selesai ya? apa? Berlarut-larut. Katakan itu berlarut-larut. Ketakutannya tentang apa itu? Ketakutannya apa itu jadinya ketakutan terbesar Mbak Muna ini dalam kasus ini apa? Apa ya ketakutannya? Wah, Nggak takut, nggak takut. Kayaknya Makanya nanti takutnya dideketin Bang Terang. Ya udah Bang Terang aja. coba Bang Terang apa Bang Terang? Wakilin Mbak Muna. Iya, sama kayak Muna, sama-sama. Aku tuh sama banget. Anjay. Tonjok Aja ya. Sama Mbak Muna. Aku juga takutnya berkepanjangan kasus ini gitu.